Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyan Rahmadani, NPM 1963201050. Saya mahasiswa dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan, yaitu mengenai data sciences dan metaverse. Yang pertama, data sciences. Apa yang dimaksud dengan data sciences? Data sciences adalah salah satu disiplin ilmu yang secara khusus mempelajari soal data, terutama data kuantitatif atau data numerik. Saat ini, ilmu yang satu ini mulai menjelma menjadi suatu profesi baru di bidang teknologi yang banyak dicari oleh berbagai jenis perusahaan. Menariknya lagi, data sciences ini atau ilmu data ini tidak memerlukan latar belakang pendidikan tertentu untuk bisa mempelajarinya. Masyarakat umumnya lebih familiar dengan istilah revolusi industri 4.0, startup dan unicorn, talenta digital. Lalu apa sebenarnya data science itu? Dan apa saja yang akan kita pelajari dalam ilmu data tersebut? Secara umum, data sciences adalah penggalian atau bisa juga disebut mengekstrak data agar dapat difilter serta didapatkan data yang benar untuk menghasilkan produk data yang sebenar-benarnya. Banyak yang tidak mengetahui bahwa data sciences merupakan suatu hal yang dipekerjakan dan banyak pula perusahaan yang mencari orang dengan kemampuan ini. Data sciences sering digunakan dalam menyelesaikan permasalahan pengolahan data. Tidak ada model atau algoritma atau rumus yang siap pakai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga untuk menyelesaikan analisa data tersebut, kita perlu melakukan modifikasi algoritma atau modifikasi rumus yang ada. Karena algoritmanya dirubah atau rumusnya dimodifikasi, maka pemrogramannya juga harus diubah, sehingga muncul kebutuhan data sciences untuk mengerti tentang pemrograman. Uniknya, data science atau ilmu tentang data ini tidak membutuhkan latar belakang pendidikan yang spesifik untuk mempelajarinya. Data sciences di kehidupan nyata. Data science atau ilmu data merupakan ilmu terapan baru yang perkembangannya dituntut oleh meningkatnya penggunaan teknologi secara signifikan. Data sciences digunakan oleh perusahaan maupun instansi tertentu untuk melakukan analisis data yang tidak bisa dilakukan dengan metode sederhana. Misalkan marketplace seperti blibli.com memerlukan zona pengetahuan yang dapat melakukan analisis data penjual dan pembeli di platform mereka. Tentunya, data yang mereka punya setiap detiknya terus berubah atau bertambah, sehingga diperlukan suatu metode komputasi untuk mengambil data tersebut, serta melakukan perhitungan yang dapat menganalisis informasi pada data tersebut. Disinilah peran data sciences dalam pemenuhan kebutuhan suatu perusahaan atau instansi. Seperti pemaparan sebelumnya, data science adalah ilmu interdisiplin yang berarti data science terbentuk dari berbagai ilmu pengetahuan. Data science terbentuk dari berbagai ilmu pengetahuan. Yang pertama, menurut Stephen Geringer-Riley tahun 2014, pembentuk data science atau ilmu data Data sciences mencakup disiplin ilmu yang luas. Berdasarkan keterangan di atas, terdapat 3 disiplin ilmu yang fokus pada data science. Yang pertama,
Machine learning. Machine learning merupakan irisan dari ilmu matematika dan statistika dengan ilmu komputer. Machine learning adalah cabang dari disiplin ilmu kecerdasan buatan artificial intelligence yang bertujuan memberikan kemampuan pada komputer untuk melakukan proses belajar algoritma. Machine learning yang digunakan untuk melakukan analisis data dengan tingkat akurasi yang tinggi adalah neural network yang paling populer. Fundamental sebuah algoritma selalu menggunakan ilmu matematika. Salah satu penerapannya adalah Cortana atau yang lebih dikenal sebagai asisten dari pengguna Windows 10, merupakan salah satu penerapan machine learning. Yang ketiga, traditional software. Traditional software merupakan irisan dari ilmu komputer dengan SMA. Subject matter expertise adalah pengetahuan mengenai proses dari suatu bisnis atau instansi untuk beroperasi sehingga dapat dibuat develop. Suatu sistem yang dapat membantu bisnis atau instansi tersebut. Penerapan tradisional software hampir digunakan oleh seluruh instansi pemerintah maupun bisnis. Contohnya, e-learning, e-library, online banking, point of sales atau disingkat dengan POS dan lain-lain. Yang ketiga, traditional research. Traditional research merupakan irisan dari ilmu matematika dan statistika dengan SMA, subject matter expertise. Traditional research hampir digunakan berbagai perusahaan, instansi serta universitas. Dari ketiga bidang ilmu tersebut terbentuklah data science sebagai ilmu baru yang dapat memenuhi kebutuhan analisis data menggunakan kecerdasan komputer untuk mereka yang bekerja dalam bidang data science. Ini kerap disebut sebagai seorang data analis atau data scientist. Bukan rahasia lagi jika mereka dipekerjakan di bidang data science adalah sesuatu yang masih belum banyak diketahui oleh masyarakat. Bahkan beberapa perguruan tinggi ternama pun masih belum membuka jurusan khusus mencetak orang-orang hebat di bidang ini. Padahal skill di data science ini sangatlah menjanjikan. Ya, baik, yang selanjutnya adalah Metaverse. Salah satu platform media sosial yang paling terkenal di jagat raya, yaitu internet, Facebook. Telah melakukan rebranding untuk memberi sinyal dan merangkul ide-ide futuristik dengan mengangkat istilah Metaverse. CEO Facebook, Mark Zuckerberg, mengubah nama perusahaan menjadi Meta Platforms atau disingkat Meta. Itu dilakukannya pada Kamis 28 bulan 10 2021. Metaverse sendiri sulit untuk dijelaskan karena belum tentu akan ada. Namun, mengingat hampir berjumlah 3 miliar orang yang menggunakan Facebook setiap bulannya, Mark Zuckerberg akhirnya mengungkap saran tentang perubahan arah yang patut diperhatikan. Istilah Metaverse bukan merupakan hal baru. Ide Metaverse ini berguna dan memiliki kemungkinan akan bersama kita untuk beberapa waktu. Konsep Metaverse sangat layak dipahami, apalagi jika Anda kritis terhadap masa depan. Mengenali istilah Metaverse, sebenarnya orang pertama yang terkenal telah menciptakan istilah Metaverse adalah Neal Stephenson. Ia menyebutkan istilah tersebut pada novelnya di tahun 1992 yang berjudul Snow Crash. Istilah Metaverse merujuk pada dunia virtual 3D yang dihuni oleh avatar orang sungguhan. Istilah ini tidak memiliki definisi yang bisa diterima secara universal. Anggap saja Metaverse adalah internet yang diberikan dalam bentuk 3D. Mark Zuckerberg menggambarkan Metaverse sebagai lingkungan virtual yang bisa Anda masuki.
alih-alih hanya melihat layar. Jadi dipersingkat, ini adalah dunia komunitas virtual tanpa akhir yang saling terhubung, di mana orang-orang dapat bekerja, bertemu, bermain dengan menggunakan headset, realitas virtual, kacamata augmented reality, aplikasi smartphone, dan atau perangkat lainnya. Gambaran sederhana yang diungkapkan oleh Facebook tentang metaverse adalah sebuah perangkat ruang virtual, tempat seseorang dapat membuat dan menjelajah dengan menggunakan internet lainnya yang tidak berada pada ruang fisik yang sama dengan orang tersebut. Kegiatan yang bisa dilakukan di metaverse. Adanya metaverse memungkinkan Anda untuk melakukan hal-hal seperti pergi ke konser virtual, melakukan perjalanan online, membuat atau melihat karya seni, dan mencoba pakaian digital untuk dibeli. Metaverse bisa menjadi game changer untuk sistem shift kerja dari rumah atau work from home di tengah kondisi pandemi COVID-19. Alih-alih hanya dapat melihat rekan kerja di kotak panggilan video seperti aplikasi video conference, karyawan bisa bergabung bersama di kantor virtual. Facebook sendiri telah meluncurkan software meeting untuk perusahaan yang disebut Horizon Workrooms dan digunakan dengan headset Oculus VR-nya. Headset yang berharga $300 ini lebih membuat pengalaman metaverse paling mutakhir di luar jangkauan orang-orang. Menurut Zuckerberg, banyak pengalaman metaverse yang akan hadir di sekitar untuk menciptakan kemampuan berteleportasi dari satu pengalaman ke pengalaman lainnya. Perusahaan-perusahaan teknologi harus mencari cara untuk bisa menghubungkan platform online mereka satu sama lain. Lanjut, apakah metaverse hanya untuk Facebook? Beberapa perusahaan teknologi besar seperti Microsoft dan pembuat chip Nvidia telah membicarakan metaverse. Jadi, metaverse bukan hanya sekedar proyek di Facebook saja. Wakil Presiden platform Omniverse Nvidia, Richard Keris, mengatakan bahwa ada banyak perusahaan yang membangun dunia dan lingkungan virtual metaverse. Sama dengan banyak perusahaan yang melakukan sesuatu di World Wide Web, Richard menjelaskan bahwa metaverse sangat penting untuk bisa diperluas, sehingga pengguna bisa berteleportasi ke dunia yang berbeda, baik suatu perusahaan atau perusahaan lain. Dengan cara yang sama, metaverse akan membuat pengguna internet dapat berpindah dari satu halaman web ke halaman web lainnya. Selain itu, perusahaan video game di balik video game Fortnite yang populer, Epic Games, juga turut mengambil peran dan telah mengumpulkan $1 miliar dari investor untuk membantu rencana jangka panjang membangun metaverse. Pihak Facebook memberikan pernyataan bahwa metaverse bukan produk tunggal yang hanya dapat dibangun oleh satu perusahaan saja, melainkan metaverse sama seperti internet, terlemas dari Facebook atau tidak, metaverse tetap ada. Baik, itu saja penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.